Halo, apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan sejahtera. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa dan bagaimana Balinosa News Anchor. Baik, akan saya share screen terlebih dahulu. Baik, Balinosa News Anchor merupakan salah satu kegiatan yang akan diadakan di acara Balinosa, ya. Baik, berikutnya adalah kita mulai dengan tema berita, ya. Jadi news anchor itu merupakan berita. Temanya mengenai COVID-19 atau COVID-19. Beritanya mungkin bisa diambil dari berita mengenai COVID-19 tentu, ya. Tetapi usahakan dalam scope atau area Indonesia, ya. Jadi kita akan membahas berita yang terjadi di negara kita. Lebih baik lagi jika beritanya diambil dari berita di sekitar lingkungan kita. Oke, berikutnya. Lalu bagaimana cara menyampaikan beritanya? Ya, cara penyampaian berita, satu bisa dengan membaca berita. Beritanya diambil dari mana? Itu diambil dari seperti yang saya sebutkan tadi, berita mengenai COVID-19, usahakan di Indonesia, terjadi di Indonesia, atau terjadi di sekitar kita, ya. Beritanya bisa kalian pilih, ya, tetapi utamakan yang menggunakan bahasa Inggris, ya, karena judulnya juga News Anchor, jadi ya berita dalam bahasa Inggris, namun COVID-19-nya tersebut terjadi di negara kita, gitu ya. Jadi pandai-pandailah memilih berita, ya. Oke, baik. Yang kedua adalah dengan cara wawancara. Ya, wawancara di sini dengan mengadakan interview, ya. Jadi bisa misalnya mengundang salah satu atau mungkin orang yang lebih mengetahui atau lebih berwenang dalam hal COVID-19. Jika memang ini mengalami kesulitan, ya, untuk mencari sumber orang yang akan diwawancara, ya bisa menggunakan pilihan lain, ya, karena cara penyampaian tidak harus wawancara. Oke, baik. Berikutnya yang ketiga dengan cara presentasi, yaitu kalau presentasi berarti menjelaskan, ya, dengan ada gambar, ada grafik dan sebagainya. Jadi modelnya seperti memberikan presentasi hasil dari mungkin survei atau mungkin kuesioner atau mungkin penelitian kecil-kecilan yang dilakukan di sekitar kita. Dan tentu saja, baik cara penyampaiannya berita itu dengan dengan cara membaca, wawancara, dan presentasi, semuanya harus dilakukan dalam bahasa Inggris. Oke, baik. Berikutnya saya akan masuk pada kriteria penilaian. Ya, penilaian di sini ada 4 kriteria yang kita tentukan, yaitu yang pertama penampilan, ya, kemudian cara penyampaian, konten berita, dan kreativitas. Kita bahas satu-satu mengenai penampilan. Tentu saja jika penampilan, ya, bagaimana sebagai newscaster, ya, sebagai seorang newscaster, pembaca berita, bagaimana penampilannya gitu, ya. Jika ini memang berita yang diumumkan itu berupa berita formal, ya harus bagaimana. Jadi formalitas dalam berpakaian itu juga menjadi kriteria penilaian utama, justru, ya, itu yang utama. Kemudian yang kedua adalah cara penyampaian. Ya, cara penyampaian tentu saja selain menggunakan bahasa Inggris, ya, terlihat dari pemahaman, ya, apakah kami sebagai audiens, sebagai yang pendengar itu mengerti apa yang dijelaskan atau tidak, ya. Cara menyampaikannya itu berpengaruh. Kemudian ketiga adalah konten berita. Ya, apakah konten berita tersebut memang reliable, dapat dipercaya, misalnya, ya, trustworthy, ya. Kemudian memang fakta terjadi, jadi bukan make up stories, ya. Jadi konten berita itu ya harus benar beritanya, ya, sumbernya harus jelas, ya. Kemudian yang keempat adalah kreativitas, ya. Kreativitas, ya, berarti bagaimana cara penyampaiannya, sama dengan nomor 2, sebenarnya mirip-mirip, hanya mungkin ini cenderung pada penilaian secara personal, ya. Kalau cara penyampaian kan ada cara-cara dalam menyampaikan berita, ya, tapi kalau kreativitas itu ide kalian sendiri, ya, sebagai pembaca berita. Jadi saya rasa kreativitas ini akan bermacam-macam, ya.
Sehingga ketika di total jumlahnya itu masing-masing 25 sehingga total nilainya adalah 100. Ya, jadi ini range ya. Jadi 25 itu untuk setiap kriteria 25 itu adalah nilai tertingginya untuk setiap kriteria. Jadi antara 0 sampai 25 gitu ya. Jadi range-nya seperti itu. Oke. Baik. Ya, saya rasa itu penjelasan untuk apa dan bagaimana mengenai news anchor. Bagi yang masih penasaran atau masih ingin mengetahui informasi lebih lanjut, bisa menghubungi saya, Susan, atau Bu Intan, atau Bu Giat, ya. Atau mungkin bisa juga kepada Bu Aam. Oke, baik. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk semuanya. Semoga kalian di sini sehat semuanya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Nah, mungkin di sini saya sebagai perwakilan dari juri pentas seni. Jadi saya perwakilan dari pentas seni. Jadi untuk pentas seni di sini ada 3 juri ya. Saya. Terus ada Bu Nita juga, dan di sini ada Pak Efri juga. Nah, itu untuk juri dari pentas ini. Nah, di sini mungkin agak berbeda ya. Jadi lomba pentas ini di Bali Nusa untuk tahun ini agak sedikit berbeda, bukan sedikit kan, lumayan berbeda juga. Bedanya itu adalah mungkin untuk yang tahun-tahun sebelumnya kalian itu udah live atau langsung di stage dan sebagainya. Nah, kalau untuk yang sekarang di sini kalian membuat sebuah pentas seninya itu dengan luring. Nah, dengan luring mungkin itu sedikit agak ada tantangan juga ya, tapi tantangannya mungkin lebih dari pembuatan videonya seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa hal tentang lomba pentas seni. Paling untuk yang pertama di sini ada cabang lomba. Untuk cabang lomba di sini ada 4 cabang lomba. Itu yang pertama di sini ada band akustik. Terus yang kedua itu adalah solo vokal. Ya, ada solo vokal. Terus yang ketiga di sini ada cover lagu. Terus yang keempat itu adalah tari modern ataupun tradisional. Jadi tari modern ataupun tradisional. Nah, untuk ketentuan lomba di sini mungkin kenapa ada ketentuan lomba juga? Lebih ke apa ya, maksudnya untuk masa sekarang itu lebih ke pandemi juga. Nah, untuk ketentuan lomba di sini, untuk ketentuan lomba yang pertama itu adalah maksimal 4 orang ya. Jadi dalam lomba pentas seni ini itu ada maksimalnya juga. Itu adalah maksimal 4 orang. Terus yang kedua di sini ada durasi video. Untuk durasi videonya itu yang minimal 5 menit. Terus untuk maksimalnya adalah 7 menit. Itu untuk ketentuan lombanya juga. Mungkin ini ada satu tambahan. Tambahannya itu adalah protokol kesehatan. Nah, untuk protokol kesehatan di sini berlaku untuk yang kelompok mungkin ya, untuk yang kelompok. Nah, tapi untuk protokol kesehatan ini disesuaikan juga. Jadi jangan mengganggu performance kalian juga dalam protokol kesehatan ini. Maksudnya mengganggu performance seperti apa? Kayak contohnya misalnya menggunakan masker dan sebagainya. Kalian menggunakan masker takutnya nggak terlihat dari videonya siapa nih orangnya dan sebagainya. Itu boleh nggak jadi masalah, tapi kalau misalnya kalian tidak menggunakan masker juga, itu boleh kalian diusahakan untuk jaraknya itu jangan terlalu dekat juga. Jadi kayak misalnya untuk band akustik ataupun untuk yang dance seperti itu jangan terlalu berdempetan juga. Jadi agak di jarak seperti itu antara orang per orangnya. Itu untuk ketentuan lombanya juga. Sekarang kita masuk ke kriteria penilaian. Tadi kan ada 4 lomba. Untuk yang pertama di kriteria penilaian ini saya akan menjelaskan tentang band akustik. Nah, untuk band yang akustik seperti ini, yang pertama itu adalah materi vokal. Itu materi vokalnya. Terus yang kedua itu adalah harmonisasi. Yang ketiganya itu ada performance. Dan yang keempatnya itu adalah originalitas dari aransemen yang dibawakan. Maksudnya ke originalitas di sini mungkin lebih ke apa ya? Maksudnya ke liriknya. Jadi ke liriknya ataupun ya maksudnya ke liriknya sih. Karena gini. Jadi gini.
Soalnya di band akustik ini kalian bisa mengaransemen ulang si aransemen tersebut, ataupun kalian bisa membawakan salah satu lagu dari band yang terkenal seperti itu. Jadi kalian bisa mengaransemen itu dari kreativitas kalian, munculkan di situ ya, munculkan di situ, tapi jangan sampai yang aransemennya itu benar-benar maksudnya beda banget gitu. Jadi beda banget, kalau beda banget kan takutnya jadi tidak terlihat bahwa itu teh lagu apa seperti itu ya. Untuk yang selanjutnya di sini ada solo vokal. Nah, untuk solo vokal itu yang pertama di sini ada teknik vokal. Teknik vokal itu lebih ke intonasinya. Terus yang kedua ada penghayatan. Nah, untuk penghayatan di sini mungkin lagu yang kalian bawakan itu lagu seperti apa itu bisa dihayati seperti itu. Terus yang ketiganya gestur. Gestur itu lebih ke ekspresi wajah. Nah, untuk ekspresi wajah di sini lebih ke ya kalian bisa masuk dari penghayatan sebenarnya. Kayak misalnya kalian membawakan lagu sedih kan, lagi sedih ataupun lagu gembira yang senang ataupun apa seperti itu kan nggak mungkin juga kalau misalnya kalian membawakan lagu yang sedih itu kalian dengan muka yang gembira dan ataupun sebaliknya, itu kan agak kurang chemistry juga sih antara ekspresi wajah dengan lagunya. Nah, untuk yang terakhir hampir sama semuanya itu adalah performance-nya juga ya. Sekarang kita masuk ke cover lagu. Nah, untuk di cover lagu ini di sini yang pertama ada kreativitas aransemen lagu gitu ya. Kreativitas aransemen lagu sebenarnya di band akustik juga ada itu juga sih sebenarnya. Kreativitas aransemen lagu. Jadi kalian itu dibebaskan kreativitas kalian seperti apa. Terus yang selanjutnya di sini ada teknik vokal juga. Teknik vokal, terus ada penghayatan, ini hampir sama dengan solo vokal sebenarnya. Ada penghayatan, ada gestur juga, ekspresi wajah, terus ada performance juga. Untuk itu. Sekarang kita masuk ke yang keempat. Di keempat ini di sini ada tari modern ataupun tradisional. Nah, untuk tari modern di sini misalnya ada penilaiannya itu yang pertama adalah kekompakan, terus ada materi geraknya, ada powernya juga, ekspresi, sama yang terakhir itu adalah kostum ya. Yang terakhir itu adalah kostum ataupun misalnya kostum di antara kalian seperti itu. Nah, di tari modern ataupun tradisional seperti itu. Nah, paling itu kriterianya, tapi ada sedikit tambahan juga mungkin yang tadi saya bilang di pertama itu agak membedakan itu adalah yang sebelumnya mungkin kalian ada di stage ya. Untuk yang sekarang kita ada video. Biasanya sih kendala di video itu adalah agak sedikit beda antara kalian menghadapi kamera dengan menghadapi audiens dan sebagainya. Itu agak sedikit, kalau menurut saya itu agak sedikit lebih tegang menghadap ke kamera, karena kalau misalnya kita menghadap ke kamera itu kita merasanya itu harus benar-benar perfect ya, harus benar-benar perfect dari style kita, terus dari penampilan kita. Karena kalau misalnya dari kamera, kalau misalnya video itu salah sedikit pun itu akan kelihatan ya. Untuk itu paling kendalanya seperti itu. Jadi otomatis di situ kalian harus hati-hatinya di situ. Karena kalau misalnya di video itu salah sedikit pun itu akan kelihatan. Itu di video ya. Nah, paling gitu ya. Sedikit tambahannya di video. Nah, untuk videonya ini ntar kalian membuat sebuah video dan ntar dikirimkan ke panitia dari OSIS. Mungkin ada panitia dari OSIS itu akan menghubungi kalian juga. Jadi panitia dari OSIS akan menghubungi kalian, itu mengirimkannya ke mana juga. Untuk pengumpulannya kalian bisa tanyakan juga ke panitia OSIS juga. Itu kapan-kapannya. Di bulan Oktober sih, di bulan Oktober itu di awal-awal Oktober antara 5 atau 7 saya sedikit agak lupa juga. Itu paling untuk selanjutnya mungkin ada, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan oleh kalian misalnya tentang lomba pentas itu boleh langsung menghubungi saya, Pak Evri ataupun Bu Nita, ataupun misalnya kalau agak-agak susah juga kalian bisa menghubungi dari panitia OSIS. Nah, mungkin pelantarannya panitia OSIS akan menghubungi saya juga. Ya udah paling seperti itu ya untuk lomba pentas seni itu ada ya, saya memaparkan seperti itu. Nah, untuk sekarang mungkin ya kalian harus membuat ini, kita harus dukung Balinosa juga karena untuk ntar kita ada streaming YouTube ya, kita ada streaming YouTube, jadi otomatis harus dibikin se-epic mungkin lah ya, sebagus mungkin, karena kan ini maksudnya dilombakan juga dari per kelas, perangkatan dan sebagainya. Nah,
mungkin dari saya sekian, hanya seperti itu aja. Terima kasih buat kalian, sehat-sehat di rumah semuanya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan yang sehat walafiat dan tentunya terus semangat nih dalam melakukan pembelajaran secara virtual. Nah, kali ini perkenalkan nama Ibu Widi Apriantini. Di sini merupakan perwakilan dari guru prakarya dan kewirausahaan yang akan menginformasikan bagaimana nih mengenai perlombaan bisnis plan yang ada di Bali Nusa tahun 2020. Nah, karena semua dilakukan secara online atau virtual, maka ada banyak yang disesuaikan ya, ada sedikit banyaknya yang berubah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Yang pertama yang harus kalian ketahui itu mengenai format penyusunan bisnis plan apa saja sih yang harus ada. Kemudian yang kedua, rubrik penilaiannya yang dinilai nanti di dalam konten, di dalam layout, kemudian di dalam presentasi kalian itu bagaimana. Kemudian yang ketiga, itu kalian harus menyusun laporan usahanya. Karena laporan usahanya dilakukan secara virtual, maka perlu penyesuaian-penyesuaian. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut ya. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan yang pertama kali adalah mengenai format bisnis plan, yaitu apa saja yang harus ada di dalam bisnis plan. Yang pertama, bisnis plan dibuat pada ukuran kertas A4, boleh landscape ataupun potret, dan dikumpulkan dalam bentuk soft file ya. Karena di sini sistemnya adalah virtual, maka supaya untuk menghemat juga, kemudian mempercepat juga pengumpulan, maka pengumpulannya itu dilakukan dalam bentuk soft file saja. Nanti Ibu akan berikan linknya, link pengumpulannya seperti apa dan kapan tanggal waktunya ya. Itu akan ada informasi yang berlanjut. Kemudian yang kedua, bisnis plan dibuat dengan desain sekreatif mungkin. Nah, bagi teman-teman yang angkatan kelas 12 ataupun kelas 11 yang sudah melalui Bali Nusa tahun sebelumnya tentu tahu ya, begitu bagusnya bisnis plan yang dibuat oleh kalian dan juga kakak angkatan kalian. Jadi bisnis plan ini dibuat sebenarnya untuk apa sih pada dasarnya? Bisnis plan adalah perencanaan bisnis yang dibentuk atau disusun untuk media investasi atau investor gitu, sehingga penyusunan bisnis plan-nya pun harus menarik mungkin karena kita kan menawarkan ataupun ibaratnya kita menawarkan sebuah planning usaha yang tentunya benar-benar ingin mendapatkan investasi modal dari pihak lain, maka harus desain yang pertama adalah sekreatif mungkin. Kemudian apa sih konten dari bisnis plan itu? Apa saja? Yang pertama cover. Nah, cover berisi tentang nama usaha kalian atau tema usaha kalian. Kemudian ada kelas dan logo usaha. Jadi ini kalian kerjasama nih sama teman-teman di kelas ya, bahwa siapa yang membuat logo usahanya. Kemudian tentukan rembukan tema usaha kalian mau seperti apa temanya, atau kan misalnya temanya misalnya tentang coronavirus itu bisa, atau temanya tentang jungle itu bisa gitu ya. Jadi covernya berisi tentang ada nama usahanya, kemudian kelasnya dan juga logo usahanya, serta ada tentunya cantuman dari semansa logonya ya. Kemudian yang kedua adalah latar belakang usaha. Nah, latar belakang usaha ini berisi tentang penjelasan mengenai latar belakang tema dan usaha kalian. Misalnya kalian mau mengangkat tentang coronavirus nih temanya. Nah, tema dari itu kenapa sih kalian mengangkat latar belakang itu? Memang ada apa di dalam tema tersebut kayak gitu ya. Nah, ini harus bersesuaian antara tema kemudian produk usahanya. Kemudian nanti segala dekorasinya pun ataupun dari segi layout bisnis plannya pun harus serasi dengan atau selaras dengan tema dan penyusunan yang lainnya ya. Kemudian visi misi ini berisi tentang bagaimana visi yang jadi target dan misi menjadi tindakan untuk mencapai target kalian. Nah, kemudian yang keempat itu adalah mengenai analisis SWOT. Nah, tentu yang sudah belajar PKWU ya, tentu ada diajarkan mengenai analisis SWOT. Analisis SWOT ini berarti kita menganalisis si produk kita, si tema kita.
dilihat dari strength-nya, kekuatannya itu dalam diri ya, internal si produk itu tuh apa. Kemudian yang kedua, kelemahannya, weakness-nya apa. Itu biasanya dari internal juga. Opportunity itu dilihatnya dari eksternnya, itu peluangnya bagaimana usaha kalian. Kemudian threat-nya, ancamannya itu seperti apa. Contohnya ya, kan yang diangkat adalah tema COVID-19 atau coronavirus. Kemudian analisis SWOT-nya, misalnya strength-nya, kekuatannya, di sini misalnya produk yang ibu jual itu benar-benar produk yang dibutuhkan pada saat coronavirus gitu ya. Kemudian kelemahannya adalah banyaknya misalnya produk-produk yang memang misalnya ibu kan ini hand sanitizer misalnya ya. Nah, bahan-bahan hand sanitizer-nya sulit untuk didapatkan misal. Kemudian peluangnya karena sekarang itu lagi adanya pandemi, maka semua orang butuh tentang produk-produk untuk pandemi seperti masker, hand sanitizer, kemudian produk-produk kebersihan lainnya yang menunjang tentang pencegahan COVID itu. Nah, itu peluangnya, semua orang membutuhkan itu. Kemudian threat-nya, ancamannya yang menjual produk yang untuk coronavirus itu banyak sekali, maka ibu banyaknya pesaing. Nah, itu adalah salah satunya ya. Kemudian yang berikutnya adalah terdiri dari struktur organisasi. Jadi kalian project ini merupakan project PKWU yang memang nantinya akan masuk ke dalam penilaian kompetensi dasar. Nah, sesuai dengan kurikulum pandemi ini ada 3 kompetensi dasar yang harus kalian kuasai. Yang pertama dan kedua itu project yang sudah dilakukan, dan yang ketiga ini akan ibu ambil dari nilai kontribusi kalian ke Balinosa. Maka satu kelas itu harus dibagi struktur organisasinya. Siapa yang menjadi CEO, pemimpinnya, siapa yang wakil CEO, sekretarisnya siapa, bendahara, divisi produksi, divisi marketing, dan divisi logistik. Nah, divisi produksi itu ngapain sih? Ini yang tentunya bertugas untuk membuat produknya. Marketing bertugas untuk bagaimana memasarkan secara online ya. Kemudian divisi logistik itu adalah membantu semua divisi. Bendahara tentunya bagaimana mengelola keuangan. Sekretaris biasanya untuk yang mengurus bisnis plan. Sementara CEO VCO bekerja sama untuk mengatur seluruh teman-temannya. Maka ibu ingatkan lagi bahwa CEO ataupun koordinator bidang ini harus semua membawahi teman-temannya ya untuk bekerja, karena ini akan masuk kepada nilai PKWU. Ingat ya, akan masuk kepada nilai PKWU. Gitu. Jadi harus berkontribusi dan nanti berkewajiban dilaporkan kepada guru PKWU siapa yang bekerja dan siapa yang tidak bekerja, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah produksi. Nah, produksi di sini berisi tentang apa saja? Berarti ada foto produknya, terus proses pembuatannya dijelaskan, target produksinya gimana, kemudian harga jual per setiap produknya itu berapa ya, itu penjelasan produknya. Kemudian yang ketujuh, tentu kalian harus menyusun rancangan anggaran biaya. Ini menyusun pemasukan kalian, ini untuk modal usaha kalian itu berasal dari mana, misalnya dari iuran siswa per orang berapa, jadi berapa ratus ribu, misalnya 300.000. Pengeluarannya, ini divisi produksi, logistik, marketing, sekretaris, dan lain-lain itu ada pengeluaran apa saja, maka dicantumkan. Maka nanti pemasukan, ini kan rancangannya, pemasukannya misalnya 500.000, ternyata total pengeluaran itu 400.000, berarti ada saldo cadangan 100.000. Ini dibiarkan, ini rancangan. Kemudian kan langsung setelah itu ada strategi marketing. Nah, strategi marketing ini berisi dengan target pasar, penjualan kepada siapa, dan bentuk strategi marketing yang akan dilakukan. Jadi bagaimana produk itu bisa terjual. Tentu kalian kan nanti akan melakukan online, apakah dengan media sosial Instagram, YouTube, ataupun dengan media sosial yang lain, ataupun WhatsApp. Nah, ini kalian jelaskan bagaimana strategi marketing yang akan kalian lakukan. Apakah dengan buy one get one, apakah dengan pre-order, apakah layout, sampai kepada layout promosi pun itu kalian cantumkan di situ ya. Kemudian perkiraan pendapatan. Nah, kalian juga harus memperkirakan nih sebelum melakukan, kalian kira-kira mau dapat untungnya berapa nih gitu ya. Itu penting juga. Yang pertama kan produknya. Kalian tuliskan nama produknya, harga jualnya berapa.
targetnya ini terjual berapa, ini tentukan targetnya ya, maka akan terdapat perkiraan pendapatan. Misal ya Ibu contoh, yang pertama adalah hand sanitizer, Ibu harga jualnya adalah 10.000, targetnya misalnya dalam satu pekan Ibu akan menjual 10 pieces, berarti nanti berapa perkiraan pendapatannya, berarti berapa harga perkiraannya, yaitu tadi 10.000 ditambah dikali dengan 10 berarti 100.000 gitu. Kemudian produk B misalnya hand sanitizer, masker dengan harga jual 20.000. Targetnya selama sepekan misalnya 20.000. Tinggal dikalikan saja, maka perkiraan pendapatannya sekian gitu ya. Terus ini per produk, maka total kalian perkiraan pendapatannya sekian. Nah, ini merupakan targetnya. Jadi si bagian per orangnya itu ditarget, kan satu pekan tadi 10 hand sanitizer, maka harus bisa gimana caranya nih, nah, lakukanlah strategi promosi. Dan yang terakhir tentu adalah penutup. Nah, penutup ini berisi tentang kesimpulan dari bisnis plan. Nah, untuk memudahkan kita nanti berkomunikasi, nanti Ibu ingin melalui wali kelas ataupun guru PKU per setiap angkatan itu membuat grup tersendiri untuk Balinosa. Bisa CEO atau wakil CEO ataupun yang yang ditunjuk sebagai lomba bisnis plan ya. Ini untuk memudahkan kita berkomunikasi. Nanti Ibu akan berikan juga contoh-contoh dari bisnis plan yang menang tahun lalu. Terus juga kita kan alhamdulillah Semansa itu mendapatkan juara pertama tingkat nasional ya Nak, yang didapatkan dari kakak angkatan kalian. Itu bisa digunakan bisnis plan-nya sangat bagus. Nah, itu adalah contoh-contoh bisnis plan-nya, nanti Ibu akan share ya di grup tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana penilaiannya, apa saja sih yang dinilai oleh juri. Yang pertama adalah tentu konten, yang kedua layout ya, yang ketiga adalah kemampuan ketika presentasi. Nah, konten itu dilihat ide kalian, latar belakangnya gimana, bagus nggak, kemudian deskripsi produknya bagus tidak, produknya itu produk yang kreatif atau produk yang ada modifikasinya yang banyak, terus produknya yang menarik gitu ya. Terus bagaimana rancangan anggaran biaya nih, bagaimana kalian mengelola keuangan, terus bagaimana strategi marketingnya, dan terakhir adalah bagaimana kalian perkiraan pendapatan dan penentuan target penjualan, itu pun akan dinilai ya. Kemudian layout business plan itu kreativitas tampilan atau desain. Biasanya anak-anak ada aplikasi-aplikasi khusus untuk mendesain, tidak di Word saja putih polos, tidak ya. Ada layout tertentu aplikasi, silahkan boleh pakai aplikasi apapun asalkan itu dibuat semenarik mungkin ya. Kemudian ada tata bahasa. Tata bahasanya tolong tata bahasa yang sesuai dengan ejaan yang benar, kemudian kerapihan dalam bisnis plan ya, tata bahasa kerapihan. Kemudian pada saat nanti presentasi, apa yang dinilai? Yang dinilai yang pertama adalah penguasaan materinya, jadi dipresentasikan kan nanti. Kemudian yang kedua adalah kemampuan kalian ketika menjawab pertanyaan dari tim juri ya. Nah, ini skornya 1, 2, 3, 4. Skor 1, 80, skor 2, 85, skor 3, 90, skor 4, 95. Oke, nah itu bagaimana rubriknya? Berikutnya adalah format laporan usaha. Nah, nanti setelah kalian selesai melakukan usaha dalam pekan Balinosa, untuk kalian harus yang namanya menyusun laporan usaha. Laporan usaha Ibu buat format sesimpel mungkin ya. Yang pertama adalah identitas usahanya, kayak tadi kelas mana, tema apa, kemudian latar belakangnya, itu boleh dijelaskan ulang. Kemudian yang kedua adalah laporan laba rugi. Nah, ini yang penting. Laporan laba rugi itu kalian jelaskan pemasukan dari hasil penjualan, kan tadi produknya ada ya, produk A, produk B, jumlah yang terjual apakah sesuai dengan target yang awal tadi, kemudian harganya berapa, total pendapatannya berapa. Kalau yang tadi perkiraan, kalau ini benar-benar kenyataannya berapa. Kemudian total pengeluarannya berapa. Nanti pemasukan dari pendapatan dikurangi dengan total pengeluaran berapa. Kalau pemasukannya lebih tinggi, maka itu laba, maka kalian ruginya hapus saja. Tapi kalau misalnya pemasukannya lebih kecil dibandingkan dengan pengeluaran, maka kalian hapus labanya, berarti kalian rugi ya. Nah, kemudian poin yang ketiga adalah evaluasi dan saran. Nah, kalian kan selama menjalankan
Pekan Bali Nusa ini tentu ada beberapa aktivitas, tentu ada beberapa evaluasi. Silakan curahkan di situ. Apa sih yang menjadi kurang kalian? Apa yang menjadi kelebihan kalian gitu ya. Kemudian sarannya untuk semester depan, maaf, untuk tahun depan itu seperti apa? Karena Bali Nusa ini adalah rutinitas kita setiap 1 tahun sekali ya. Kemudian yang keempat tentu berisi tentang lampiran. Lampirannya itu apa saja nih? Lampirannya adalah berisi tentang bukti penjualan yang dilakukan secara online. Jadi capturannya misalnya kalian menjual melalui WA, capture, kemudian kalian masukkan hasil foto-fotonya. Jadi bukti-bukti transaksi yang dilakukan antara penjual dan pembeli. Nah itu yang Ibu jelaskan saat ini, mudah-mudahan kalian merasa tidak puas ya. Nah, kalau merasa tidak puas nanti boleh bertanya, dan ingat ya nanti Ibu akan menyusun, membuat grup untuk Bali Nusa khususnya untuk bisnis plan. Jadi nanti kita berkomunikasinya di situ ya, mengenai pengumpulan waktunya, mengenai linknya. Tentu linknya nanti melalui bisa jadi UKBM atau bisa jadi melalui Google Drive ya, yang memudahkan kalian. Oke, terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau misalnya Ibu ada banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, tidak terasa kita sudah menghadapi penghujung tahun 2020. Nah, di akhir tahun ini, seperti biasa, Semansa kembali mengadakan Bali Nusa atau Bazar Literasi November 1. Di kegiatan Bali Nusa ini terdapat 2 perlombaan menulis, yaitu menulis cerpen dan menulis puisi. Untuk menulis cerpen, kriteria perlombaannya adalah sebagai berikut. Nah, sedangkan untuk menulis puisi, kita mengusung tema besar Semansa Melawan Pandemi. Ada 4 subtema yang dapat kalian pilih, yaitu pandemi dan sehari-hari, pandemi dan menjaga diri, pandemi dan berserah diri, dan terakhir pandemi dan rasa rindu. Adapun kriteria penulisan puisi, yaitu Nah, bagi anak-anak yang ingin mengikuti perlombaan tersebut, silahkan daftarkan diri kalian ke LO lombanya masing-masing, dan kemudian kirimkan karya kalian ke balinosa@sman1bdg.sch.id. Batas waktu pengumpulannya adalah sampai tanggal 7 Oktober 2020. Yuk kita sama-sama ramaikan Bali Nusa 2020.